Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah hadir di Gimit pagi ini. Alhamdulillah cuacanya cerah kita hari ini di sini ya. Semoga kalian juga yang masih berada di rumah ataupun pembelajaran daring hari ini itu sehat-sehat ya. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit. Nah, kemudian kita doakan juga yang sakit dan segera sembuh ya, orang tuanya ataupun saudara-saudaranya yang lagi sakit ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang telah lalu. Masih sama, itu materinya hidrokarbon alkena ya, hidrokarbon yang alkena. Cuman nanti kita lebih membahas kepada kegunaan ya. Lebih membahas pada penggunaan alkenanya seperti apa. Nah, mungkin sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya supaya apa yang akan kita pelajari ataupun yang akan kita dapatkan hari ini itu bisa berkah terhadap pembelajaran hari ini ya. Tolong kepada saudara Wawan, mana Wawan Wawan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran yang kita dapatkan nanti itu bisa masuk dan bermanfaat bagi kalian semua. Silakan Wawan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Wawan telah memimpin doa. Semoga doa yang kita panjatkan itu bisa mewakili kita atau mewakili semuanya dapat pemberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, marilah kita memulai pembelajaran hari ini. Saya akan men-sharekan sebuah PPT tentang hidrokarbon alkena. Sudah terlihat anak-anak? Sudah ya? Sudah ya terlihat. Kita akan melihat ke PPT. Nah, kalian mungkin sudah tidak asing dengan gambar yang ada di PowerPoint yang saya sajikan. Ini yang pertama, gambar apa? Yang kalian lihat di sini gambar apa? Yang ini. Teflon gitu. Ya, teflon ya. Kemudian yang kedua, ini yang berhubungan dengan tempat kita. Apa? Keyboard. Iya, keyboard ya. Keyboard. Jadi kemudian yang ini paralon, pipa. Iya, ini pipa paralon ya.
pipa paralon, artinya pipa. Kemudian yang ini, Ban. iya, ini ban ya, ban yang digunakan orang ya. Nah kemudian itu dari 4 produk ya. Kemudian kita lihat kalaunya keyboard biasanya kita gunakan untuk apa? Komputer. Untuk komputer. Iya, mengetik di komputer ya. Jadi pengetik di komputer. Kemudian bentar dulu. Nah, kemudian kalaunya pipa Buat menyalurkan air. Ya, buat menyalurkan air ya. Kemudian kalaunya apa namanya ini? Teflon tadi. Buat menggoreng telur ya, atau menggoreng intinya ya. Kemudian yang ban. Untuk berkendara. Iya, intinya sebagai alat untuk apa namanya? Mobil atau memerlukan ban untuk berjalan ya. Nah, kemudian dari kegunaan itu kita akan melihat apa sih yang digunakan untuk membuat produk itu. Apa senyawa yang nanti terdapat di dalam beberapa produk yang kamu buat ini ya. Nah, ini jadi senyawanya itu masih berkaitan, yaitu kita berkisar pada alkena. Jadi senyawa untuk membuat misalnya teflon nanti ada senyawanya. Cuman dari semua senyawa dari gambar ini itu semuanya adalah produk yang namanya alkena ya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana kegunaan daripada alkena tadi. Kegunaannya apa saja? Kita sudah tahu kan yang di sini tadi. Pertama itu misalnya kayak teflon kita tahu untuk memasak ya. Kenapa teflon atau istilahnya bisa anti lengket dan sebagainya? Senyawa apa yang ada di dalamnya? Kemudian keyboard itu kenapa bisa digunakan untuk plastik dan aman ketika kita memencet-mencet ya, atau apa. Kemudian pipa paralon ini juga kenapa istilahnya pipa paralon itu walaupun lentur dan itu tapi sifatnya kuat ya. Kemudian yang di sini ban, kenapa dia elastis ya, terbuat dari apa istilahnya ban itu, kemudian senyawa apa yang ada di dalam ban. Jadi dari semua itu senyawanya dinamakan dengan golongan alkena tadi ya. Nah, lalu apa yang akan kamu pelajari di materi pembelajaran hari ini? Nah, ini di sini yang kamu pelajari itu yang pertama nanti mencari informasi di internet bagaimana kegunaan alkena dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian nanti kamu berdiskusi tentang kegunaan alkenanya. Lalu yang berikutnya nanti ada tayangan video ya. Nanti kita akan melihat tayangan video sebentar itu tentang salah satu senyawa alkena yang sederhana. Bagaimana dia bisa mematangkan atau bagaimana prosesnya dalam pematangan sebuah buah ya. Jadi kan nanti kalaunya kamu belajar ini, siapa tahu nanti kamu jualan ataupun pengen berdagang lalu mengekspor buah dan sebagainya, kamu bisa menggunakan kegunaan daripada senyawa alkena yang sederhana namanya etilin ya. Kemudian terakhir kita mempresentasikan diskusi yang nanti ada di LKPD
tentang kegunaan senyawa alkena yang yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Nah, kita tahu kemarin kita sudah melihat alkena itu termasuk ke dalam hidrokarbon tidak jenuh. Ada dua, itu alkena dan alkuna. Jadi yang akan kita fokuskan itu adalah bagian alkenanya. Nah, kemudian di sini kemarin sudah diajarkan juga alkena itu senyawa hidrokarbon alipatik tak jenuh yang ada ikatan rangkapnya. Nah, kemudian alkena itu terdiri atas dirit homolog. Ya, dirit homolog ada atom mulai dari atom C yang paling kecil itu nomor 2 ya, sampai atom C nomor 10. Kalau di sini diretnya. Kemudian ada namanya itu etena, propena, kemudian butena, pentena, heksena, heptena, oktena, dan nonena dan dekena ya. Lalu kita lihat kegunaan daripada alkena, karena kita fokus ke bagian kegunaannya, karena kemarin kan sudah kita belajar tentang isomer, kemudian struktur dan sebagainya. Kita fokus ke kegunaan alkena. Apa saja sih yang bisa kamu lihat di kegunaan alkena? Nah, yang pertama, alkena itu bisa dibuat atau digunakan untuk pembuatan plastik ya. Alkena yang rendah-rendah itu seperti etena. Kenapa jadi rendah? Itu C-nya masih kecil ya, atau masih sedikit ya. Jadi etena itu C-nya 2, kemudian propena itu C-nya 3. Jadi digunakan untuk plastik. Nah, berkaitan dengan plastik ini untuk etena. Kemudian yang kedua, digunakan untuk membuat karet sintetis ya. Nah, karet sintetis ini digunakan sebagai pengganti daripada karet alam. Kamu kan orang tuanya rata-rata petani karet. Nah, ini jadi karet yang kamu sadap atau kamu ambil itu adalah karet alam. Sedangkan di sini adalah karet sintetis. Kemudian yang ketiga itu untuk proses pematangan buah. Nah, ini yang nanti kita lihat videonya. Nah, sebentar saya stop screen dulu. Nah, kita akan melihat sekilas tentang namanya plastik. Ya. Nah, ini tentang plastik. Tadi kan kegunaan dari alkena yang pertama tentang plastik. Ini plastik ya. Jadi plastik itu berasal dari bahasa Yunani plastikos ya. Kemudian kita langsung ke bagian daripada contoh plastik. Nanti kalian akan melihat lagi kegunaan daripada alkena yang lain. Jadi menuliskan kegunaan alkena yang lain. Ini yang sudah saya bahas. Jadi mungkin nanti cari yang kegunaan lain. Misalnya plastik yang ada di kita itu ada beberapa macam. Ada namanya polietilin. Nanti ini digunakan untuk buat kantong kresek nanti, botol, kemudian industri bangunan ya. Kemudian polietilin itu kegunaannya biasanya untuk mesin cuci. Ini polipropilin ya, untuk komponen mesin cuci, komponen mobil ya, pembungkus
tekstil. Kemudian polistirena. Nah, ini jenis plastik biasanya digunakan untuk mainan, alat olahraga, sikat gigi dan sebagainya. Kemudian ini yang namanya polyvinyl klorida. Nah, ini yang biasanya digunakan untuk jas hujan, ubin. Kemudian biasanya polyvinyl ini juga itu digunakan untuk membuat pipa. Jadi yang kamu lihat gambar pipa tadi itu dia alkenanya, jenis alkenanya itu namanya berbentuk polimer, namanya polyvinyl klorida. Ya, kemudian, nah ini politetrafluoroetilena atau disingkat dengan teflon. Ini yang kalian lihat tadi itu salah satunya. Kemudian yang berikutnya namanya polymethyl pentena. Ini juga digunakan sebagai plastik, ya. Oke. Nah, itu untuk yang polymethyl pentena. Nah, kemudian yang kedua yang kita lihat tadi kan butadiena. Lihat ya. Ini tadi nah, ini butadiena itu digunakan untuk membuat karet sintetis. Jadi ban mobil yang ini tadi, nih yang ban ini itu tidak lagi menggunakan karet alam. Karet yang kalian ambil dari pohon karet itu sudah jarang orang membuat untuk produksi ban mobil ini, ya. Jadi sekarang digantikan dengan yang namanya butadiena. Butadiena ini bahan yang digunakan untuk membuat karet sintetis. Nah, kemudian yang ketiga untuk proses pematangan buah. Jadi ada buah itu nanti matang dengan menggunakan zat yang namanya etilin atau lebih dikenal dengan etena. Nah, nanti kalian pada saat berdiskusi mencari lagi kegunaan alkena yang lain, ya. Oke. Ini saya stop dulu. Berikutnya akan saya tayangkan sebuah video tentang pematangan buah. Sudah terlihat ya videonya. Ini akan saya putar. Halo, jumpa lagi dengan kami sahabat pintar.
Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan. Terima kasih. Oke, kali ini sahabat pintar akan membahas mengenai topik apa alasan penyebab buah bisa matang. Untuk topik saat ini akan membahas mengenai zat-zat apa saja yang berperan penting pada proses pematangan buah. Ngomongin tanaman yang punya buah, kira-kira sobat punya nggak tanaman di sekitar tempat tinggal kalian? Seperti misalnya rambutan, pisang, tomat, cabai, dan sebagainya deh. Biasanya sobat sering lihat kan kalau sebelum panen gitu, ada beberapa yang dibungkus menggunakan plastik, kertas, atau bahkan ada yang menggunakan karung. Kira-kira kenapa ya? Yap, betul sekali, supaya terhindar dari serangan hama. Akan tetapi pernah nggak kepikiran, apa sih penyebab buah bisa menjadi matang? Daripada penasaran, simak baik informasinya ya. Ternyata pematangan buah tersebut dipengaruhi oleh suatu hormon yang berbentuk dari proses metabolisme tumbuhan itu sendiri sobat. Emangnya hormon apaan sih? Hormon tersebut bernama hormon etilen. Apa itu hormon etilen? Hormon etilen merupakan satu-satunya zat pada tanaman yang berbentuk gas. Sehingga hormon ini juga biasa disebut dengan gas etilen. Karena berbentuk gas inilah hormon tersebut mudah sekali untuk menguap. Kalau gitu kenapa nggak dijual gas etilen? Yap, betul sekali. Saat ini gas etilen itu sudah banyak diproduksi dalam bentuk kemasan sobat. Terlebih lagi banyak digunakan oleh para petani untuk membantu dalam pematangan buah. Perlu sobat ketahui juga, etilen termasuk jenis senyawa hidrokarbon tak jenuh. Karena terdiri dari unsur atom karbon dan atom hidrogen yang dihubungkan menjadi satu ikatan deh. Dengan nama IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry yang disebut ETENA. Nah, etilen ini ternyata berjumlah 2 sobat. Etilen dikenal juga dengan sebutan etena. Apa itu etena? Etena atau etilena merupakan senyawa alkena yang paling sederhana. Lantas apa itu alkena? Jadi gini sobat, jika dalam ilmu kimia bahwa ada beberapa model atom karbon, yaitu alkena dan alkana. Jika alkana hanya memiliki ikatan tunggal antar karbonnya, maka alkena memiliki satu atau lebih rangkap antar karbonnya. Maka itulah alkena disebut dengan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Untuk lebih jelasnya, sobat bisa lihat gambar di samping ya. Sebenarnya masih banyak jenis alkena yang lain. Akan tetapi jenis alkena yang paling besar dan banyak diproduksi dalam bidang industri adalah etena. Seperti contoh gas etilen yang sedang dibahas ini sobat. Sobat tahu nggak? Kalau etilen tidak hanya berguna untuk membantu pematangan buah saja loh sobat. Masih banyak manfaat etilen yang digunakan dalam bidang lainnya. Seperti sebagai berikut. Pertama, gas etilen jika diolah secara kimiawi dapat digunakan sebagai bahan mentah untuk fiber polister dan industri otomotif. Kedua, olahan etilen lainnya juga bisa digunakan sebagai bahan pembuat plastik. Gimana nih sobat? Sudah paham kan apa penyebab buah bisa matang? Menarik kan belajarnya? Gak susah deh belajar kimia. Tinggal sobat pelajari dan bisa juga diterapkan ke hal-hal di sekitar sobat kok. So, semoga bermanfaat informasinya. Ya, demikian seputar informasi belajar dari sahabat pintar mengenai topik apa alasan penyebab buah bisa matang. Besar harapan sahabat pintar juga buat teman-teman mulai semangat dan terus giat belajar. Sehingga teman-teman kelak akan menjadi orang yang sukses. Serta sahabat pintar sarankan buat sobat terus menjaga dan merawat lingkungan biar bersih, sejuk, aman, dan sehat. Untuk informasi tambahan kepada teman-teman yang ingin lebih dekat mengenal sahabat pintar, cek saja di Instagram, Facebook, dan email sahabat pintar yang link deskripsinya berada di bawah sini. Jangan lupa juga subscribe channel Sahabat Pintar, biar Sahabat Pintar terus disupport dan channel ini dapat berkembang sehingga dapat memberikan informasi belajar yang bermanfaat buat teman-teman. Dan buat teman-teman, ingat, jangan merasa kurang pintar, karena Sahabat Pintar siap membantu. Bye-bye. Oke, itu tentang video singkat tentang
pematangan buah, ya. Buah yang asalnya tidak matang menjadi matang karena salah satu zat yang namanya etilen. Nah, mungkin kita akan melakukan diskusi mengenai kegunaan alkena yang lain, ya. Ini akan saya tampilkan LKPD atau rencana atau istilahnya yang harus kamu isikan, ya. Sebentar saya ini mungkin secara sederhana. Jadi tabel pertama kamu melengkapi alkena yang lain. Jadi mencari kegunaan alkena yang lain. Ini saya contohkan yang pertama itu misalnya etena tadi untuk membuat plastik. Bisa juga untuk mematangkan buah, ya tadi kan. Kemudian kamu cari yang etena yang atau alkena yang lain. Kemudian tabel kedua ini tadi berkaitan tentang plastik. Jadi misalnya polietilena ini kamu isikan yang kosong-kosong ini dengan datanya, ya. Jadi di datanya, jadi dituliskan nanti. Bisa menuliskan misalnya strukturnya apa, kemudian sifatnya apa, kemudian namanya apa. Itu yang kedua. Nah, ini yang berkaitan dengan etilen tadi, ya. Jadi tadi kan sudah melihat video pembuatan atau pematangan buah oleh etilen, ya. Nah, ini kemudian kamu di sini disuruh bagaimana prosesnya untuk mematangkan buah tadi. Kamu tuliskan di sini caranya seperti apa. Itu, ya. Kemudian etilen itu selain digunakan untuk mematangkan buah dan plastik, fungsinya apa saja? Karena yang digunakan paling besar kan tadi industri, dalam skala industri itu adalah etilen ini atau etena tadi, ya. Ini yang akan kamu diskusikan pada forum diskusi yang nanti akan saya share orang-orangnya, ya. Jadi itu untuk LKPD pertemuan yang ketiga. Nanti kita coba cara menuliskan strukturnya seperti apa, ya. Nah, kemudian saya akan men-sharekan pembagian kelompok atau link kelompok. Yang belum masuk kelompok nanti bisa masuk saja di kelompok mana. Nah, sama seperti kayak kemarin, ini juga kelompoknya sama. Jadi ada Lia, Rika, Ima, itu kelompok 1. Kemudian Pina, Nisa,
Nisa dan Dudi itu kelompok 2, kemudian Maharita, kemudian Vera, lalu Willy itu kelompok 3, yang belum mungkin kayak Chandra sama Siska itu masuk kelompok 3, kemudian kayak Suherman itu masuk kelompok 2 ya. Lalu sisanya yang belum saya sebutkan bisa masuk di kelompok 1. Oke, sebelum kita memulai diskusi akan saya bukakan dulu link untuk tiap kelompoknya. Nanti akan saya perlihatkan untuk tiap kelompoknya. Nah, saya bagikan dulu, saya sharekan dulu linknya tiap kelompok. Nah, sudah saya bagikan atau saya sharekan linknya di WA untuk tiap kelompok bisa bergabung sesuai dengan kelompok yang saya sebutkan tadi. Silakan mulai bergabung ke kelompoknya. Marita. Oh ini apa? Bisa. Mana yang lain? Marita. Oh, nggak mau. Namanya. Mau berlokot? Dulu. Penentu PE. PE. Marita. Penentu PE gini. Wait na.
Iya dong. Suher yang menjaga. Kirim kirim menjaga. Aku lagi makan. Ini yang berdua nih. Semuanya. Kelompok 3 juga Kan mana boleh saya gini tadi jangan. Telepon lah.
Kipi nggak bergabung sama kelompok. Baik, baik. Kapan memang?
Jipi, mic-nya dimatikan Jipi. Tolong Jipi mic-nya dimatikan. Kita coba namanya itu menuliskan jawaban. Silakan yang kelompok yang masih di kelompoknya untuk kembali ke kelompok utama. Ya, kelompok utama silakan. Jadi salah aku. Oke, sudah kembali kepada forum utama. Kita sambil menunggu yang lain. Ini sudah mungkin lengkap orang yang dari perwakilan tiap kelompok. Jadi mohon setiap kelompok nanti membacakan atau mempresentasikan hasil yang sudah kamu diskusikan, ya. Caranya sudah saya ajarkan kemarin untuk cara mempresentasikan untuk hasil diskusi yang sudah kamu tuliskan di buku, ya. Biar terlihat aktivitas ada yang kamu diskusikan. Ini kita mulai saja dari kelompok 1 dulu, ya. Kelompok 1 dulu tadi ada Lia, kemudian Pina, Rika, kemudian Selfie, ya. Kita lihat tadi. Silakan siapa yang mau mempresentasikan atau membacakan hasil diskusinya yang sudah kamu buat tadi. Silakan. Kelompok 1. Mic-nya bisa diaktifkan. Iya. Coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditampilkan, Mas. Ditampilkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi yang telah disampaikan, saya menemukan jenis senyawa dan kegunaannya. Ada Athena, Propena, Butadiena, Vinit asetat, Camphor, dan Limonena. Nah, Athena berguna sebagai polimer untuk membuat plastik. Propena untuk membuat plastik, untuk membuat serat sintesis dan peralatan masak. Butadiena berguna sebagai bahan baku pembuatan polybutadiena atau karet sintetis. Vinit asetat berguna sebagai polimer untuk bahan baku produksi cat dan lem. Camphor berguna sebagai cairan pembalseman untuk keperluan obat-obatan kimia ataupun upacara keagamaan. Limonena berguna sebagai zat penyedap dalam pembuatan makanan atau aroma jeruk. Nah, dari semua jenis senyawa tersebut memiliki struktur monomer, yaitu polietilena. Tampilkan rekamannya, strukturnya. Ya, ditampilkan kamera belakang. Setengah, kada apa-apa, Kak? Gak apa-apa. Yang penting kamu bisa nampilkan dan ya.
Nah, itu. Kelihatan dong. Ya, kelihatan. Nah, dikecilkan. Ya, yang penting bisa dibaca oleh kamu dan teman-teman. Ini sudah saya tampilkan di layar juga, biar kelihatan besar. Oke, silakan bacakan yang strukturnya. Nah, strukturnya polietilena sama dengan CH2 rangkap CH2. Nah, Lalu CH2 tunggal CH2. nah, Sifatnya tidak tahan panas. Kegunaannya sebagai kantong plastik, jas hujan, dan ember. nah, Selanjutnya plastik polipropilena. Struktur monomernya CH3, CH2, rangkap CH2. ya. Struktur polimernya tunggal CH, cabang CH3, tunggal CH2. Sifatnya lebih kuat dibanding polietilena. Kegunaannya untuk pembuatan karung, tali, dan botol. Selanjutnya teflon politetrafluoroethilena (PTFE). Struktur monomernya CF2 rangkap CF2. Struktur polimernya CF2 tunggal CF2. Sifatnya tidak tahan panas, kuat, tidak dapat terbakar, dan anti lengket. Kegunaan dari teflon tersebut sebagai pelapis panci anti lengket, pelapis tangki dan pelapis tangki pabrik kimia. Oke, terima kasih Lia. Berikutnya mungkin kita ke kelompok yang kedua. Ya. Kelompok yang kedua itu perwakilannya tadi dari Nisa, kemudian Ina, kemudian Dodi, Suhirman. Ya. Hera juga di kelompok 2 kalau nggak salah tadi. Oke, silakan membacakan hasil diskusinya yang kamu dapatkan tadi. Siapa yang membacakan? Dodi atau Suherman atau Nisa? Atau Pina? Nisa tarik baik. Kalau lelet masih. Oke. Sudah bisa Nisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil Bisa ditampilkan hasil tulisannya. Mana tulisannya Pina? Halo Pina. Lelet kalau baik. Oh. Kalau lelet nggak usah diperlihatkan, cukup dibacakan saja Pina. Nisa. Nisa mana Nisa? Halo Nisa.
Cukup dibacakan aja Nisa. Kalaunya Lelet untuk apa namanya itu. Ada yang bisa membantu kelompok yang lain, bisa juga yang kelompok yang lain apa kelompok dari kelompok 2-nya membantukan Nisa untuk membacakan. Biar cepat apa namanya itu untuk kelompok 2-nya. Halo Nisa. Tunggu dulu, Pak. Atau kita ke kelompok Nisa sudah bergabung. Nisa, sudah bisa Nisa? Oke, dibacakan saja Nisa. Kalaunya misalnya nggak bisa ditampilkan presentasinya karena lelet, bisa dibacakan saja. Jenis plastik poliena atau polietena memiliki struktur monomer CH2 rangkap CH2. Struktur polimer CH2 tunggal CH2N. Sifat tidak tahan panas dan kegunaan kantong plastik, jas hujan, ember. Jenis plastik polipropilena memiliki struktur monomer CH3 CH2 rangkap CH2, struktur polimer CH2 CH cabang CH2 tunggal CH2N. Oke. Sifat lebih kuat dibanding polietilena. Kegunaan lelet lagi Siska. Apa namanya Nisa? Yang lain tolong dibantu temannya. Oke. Nisa. Teflon Agak lelet di sini Nisa. Oke, mungkin cukup dulu untuk yang Nisa ya. Nisa, apakah bisa mendengar Nisa? Kita ke kelompok 3 dulu ya. Karena mungkin ada permasalahan jaringan untuk Nisa. Ya. Jadi ke kelompok 3, siapa perwakilan dari kelompok 3? Perwakilan dari kelompok 3 siapa? Tadi yang disuruh membacakan untuk yang kelompok 3. Itu tadi kelompok 3 ada Willy, Marita, kemudian Siti Fatimah, lalu Siska, Chandra. Itu tadi
Silakan dibacakan yang bagian terakhir tentang kegunaan daripada etilin. Bagaimana kamu membahas tentang kegunaan daripada etilin? Tolong dibacakan. Kalau enggak yang bisa membacakan dari kelompok yang lain juga boleh. Kalau misalnya kelompok 3 masih belum selesai mengerjakan, boleh dari kelompok yang lain silakan membacakan yang bagian terakhir untuk gas etilen tadi. Ada yang bisa membacakan untuk yang kelompok bagian terakhir? Vera, bisakah? Atau Pina? Atau Marita? Coba tolong yang kelompoknya lebih aktif dalam hal membacakan hasil diskusinya. Marita? Halo Marita? Yay. Bisakah dibacakan Marita? Ya. Yang bagian yang nomor 3 yang sudah kamu diskusikan tadi. Dekatkan lagi sedikit. Lagi. Ya. Dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan diskusi dalam pematangan buah. Etilen bekerja dengan cara memecahkan klorofil pada buah muda, sehingga buah hanya memiliki skantofil dan karoten. Dengan demikian, warna buah menjadi jingga atau merah. Kegunaan lain dari senyawa etilen adalah sebagai berikut. 1. Mengakhiri masa fermentasi. 2. Merangsang pertumbuhan akar dan batang. 3. Pembentukan akar adventif. 4. Menstimulasi perkecambahan. Oke. Terima kasih Marita sudah mempresentasikan. Jadi berdasarkan LKPD yang sudah saya share itu apa yang mungkin sudah kamu pelajari hari ini, boleh tiap kelompok perwakilan 1 orang untuk menyimpulkan apa-apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Tolong dibacakan satu yang sudah kamu dapatkan ilmunya hari ini sebagai kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Dari kelompok 1 mungkin apa yang sudah kamu bisa simpulkan. Coba tolong perwakilannya dari kelompok 1. Bisa lihat untuk membacakan satu kesimpulan yang mungkin kamu dapatkan sudah.
Kesimpulannya, dari berbagai jenis senyawa, saya mengerti tentang propenan. Propenan berguna untuk membuat plastik, serta untuk membuat sintesis dan peralatan masak. Oke. Kemudian yang kelompok 2 bisa menyimpulkan apa-apa yang sudah kamu tuliskan atau kamu diskusikan tadi, apa yang sudah kamu ingat atau kamu pelajari. Silakan kelompok 2. Bisa, boleh. Silakan perwakilan yang kelompok 2. Halo Nisa. Ya. Jenis plastik polietilena memiliki sifat tidak tahan panas, akan tetapi polipropilena memiliki sifat yang lebih kuat dibanding polietilena. Oke. Itu ya. Jadi yang kedua tentang penggunaan plastik. Satu yang tahan panas, satu yang tahan panas ya. Kemudian yang kesimpulan ketiga dari kelompok 3, silahkan Marita membacakannya. Halo Marita. Boleh dibacakan? Marita, atau teman yang lain boleh juga membacakan hasilnya. Marita bisa? Bisa, Pak. Ya, oke. Silakan bacakan yang kamu dapatkan atau kamu simpulkan dari pembelajaranmu hari ini. Etilena bekerja dengan cara memecahkan klorofil pada buah muda, sehingga warna buah menjadi jingga atau merah. Oke, jadi fungsi dari pematangan atau prosesnya itu, etilena itu memecah sebuah klorofil sehingga buahnya menjadi berwarna jingga atau merah. Ya, itu kesimpulan yang dapat kita dapatkan hari ini. Tolong segala pembelajaran itu dicatat di buku sebagai nanti bahan kamu akan melaksanakan ulangan harian. Jadi kita sudah di bab 1 bab sudah kita selesaikan ya. Jadi ini nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan ulangan harian. Jadi tolong dicatat apa-apa yang sudah kamu pelajari di buku mulai dari pertemuan awal sampai pertemuan hari ini ya. Nah, mungkin nanti tugas untuk evaluasinya itu akan saya share di Google Classroom ya. Jadi tolong disimak nanti di tugas harian atau untuk menjawab evaluasi di Google Classroom. Maka untuk pertemuan mungkin kita cukupkan sampai di sini. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas materi baru, yaitu tentang lanjutan daripada kisah alkena ini ya. Tapi lebih kepada materi yang namanya polimer. Jadi nanti kamu akan belajar salah satu materi baru namanya polimer. Kelanjutan daripada hidrokarbon ini ya. Mungkin itu saja. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, saya mohonkan lagi kepada Chandra ada. Halo Chandra. Kada ada, Pak. Rapi aja. Rapi untuk memimpin doa.
Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini mungkin saya cukupkan pembelajaran hari ini. Saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Oke. Ya, assalamualaikum anak-anak. Terima kasih sudah Di. bersama. Ya, Pak Khairul. Makasih Bu, nggih. Mohon maaf kalau misalnya kelebihan atau apa ya, inilah. Ya apa-apa. Nggih. Nggih. Ya, Pak Rumin. Ya Bu, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.